Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali pagi hari ini akan belajar firman Tuhan, ya. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita yang sudah beberapa hari ini dibahas, ya. Dari hari Selasa, Rabu dan Kamis, dari apa yang disampaikan Bapak Gembala dan juga rekan-rekan pengkhotbah lainnya. Tuhan memberikan pesan bagi kita minggu ini, tidak mengenali apa yang Tuhan lakukan. Ya, tidak mengenali apa yang Tuhan lakukan. Ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat ke-41 sampai ke-44. Nah, Bapak Ibu pasti di rumah sudah membaca ulang, merenungkannya, dan kita mungkin membandingkan ya kisah yang terjadi di Lukas pasal yang ke-19. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang ke-28, ini kan menceritakan tentang pribadi Yesus yang dieluk-elukan ya waktu mau masuk ke Yerusalem. Ya. Namun kalau kita melihat apa yang terjadi kemudian, ya, jadi kan kita bisa melihat satu perbandingan yang begitu begitu jauh gitu. Di mana waktu Yesus dalam perjalanan hendak masuk ke Yerusalem, kita tahu Yesus naik di atas keledai, kemudian orang-orang di pinggir, wah mereka menyambut, ya, mereka menyambut raja mereka. Karena di ayat yang kita baca di ayat yang ke-37-nya ya. Kalau yang menjadi ayat dasarnya kan ini dari ayat ke-41 sampai ke-44. Nah, kita mundur beberapa ayat sebelumnya. Ini kan bagaimana satu sikap yang sebenarnya bisa dilihat dari orang-orang, sebagian orang-orang di sana. Ya. Dikatakan begini, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ya. Jadi ada suara nyaring yang mengiringi waktu Yesus hendak masuk ke Yerusalem. Tapi kemudian ada beberapa orang Farisi yang mereka rasanya begitu terganggu dengan apa yang dilakukan oleh orang di sana. Ya, ibaratnya seperti mereka kurang menyetujui apa yang diucapkannya. Makanya di ayat yang ke-39 dikatakan begini, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Ya, sampai akhirnya barulah ya masuk ke dalam satu kejadian di mana waktu itu kan Yesus hendak masuk. Dikatakan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ya. Nah, kalau saya melihat di dalam terjemahan Amplified Bible, ya, ini tulisnya begini: as he approached Jerusalem, he saw the city and wept over it. Ya. Nah, di situ ada satu penjelasan, and the spiritual ignorance of its people. Jadi ada satu hal yang menguasai orang-orang di penduduk di Yerusalem, dan kita sudah dijelaskan kemarin ya oleh Bapak Gembala. Orang-orang yang tidak menghiraukan kehadiran Yesus. Orang-orang yang ibaratnya mereka kalau saya renungkan ada ketidakpedulian terhadap kehadiran Yesus. Wow, ini sangat berbahaya sekali. Makanya ini yang saya coba untuk renungkan ya. Jadi spiritual ignorance. Nah, jadi satu bentuk ya, satu roh ya yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang atau penduduk Yerusalem. Dengan mungkin karena mereka waktu itu nggak meyakini tentang kehadiran Mesias. Padahal sebetulnya kalau mereka mau merenungkan lebih lagi, kehadiran Mesias itu sudah ada ya. Di Lukas pasal yang pertama di awal-awal aja mereka sebenarnya udah bisa mengetahui ya. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, karena ketidakpedulian mereka. Nah, ini yang harus kita renungkan sama-sama. Mungkin kita berkata, rasanya saya begitu peduli kok, ya, peduli dengan orang-orang sekitar, peduli dengan apa yang Tuhan perkatakan dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan. Tapi marilah kita menjadi orang yang senantiasa setiap hari terus mengecek. Ya, mengecek diri kita pribadi lepas pribadi. Ya, apakah kita ini benar-benar sudah melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Ya, nah kata ignorance ini kan berasal dari kata ignorant.
Ya, artinya tuh bodoh, kata sifat. Jangan sampai sikap yang bodoh itu melanda orang-orang percaya hari-hari ini. Apalagi keadaan yang sekarang yang semakin mudah, ya. Menjadi ketika orang membiarkan, ya, satu sifat seperti ini menguasai dirinya, lama kelamaan bentuk ketidakpedulian itu sebetulnya lagi dibangun menjadi benteng buat orang tersebut. Ya, ini sangat berbahaya, ya, kalau kita biarkan. Jadi ada satu sikap mengabaikan, ya, menganggap seseorang itu nggak ada. Nah, ini terjadi pada penduduk Yerusalem. Jadi kehadiran Yesus itu dianggap nggak ada. Ya. Padahal dia adalah Sang Mesias. Kita sudah dijelaskan kemarin. Ya, menganggap sepi, tidak mengindahkan, tidak mengambil peduli, ya, mengesampingkan. Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh ada satu kata yang mungkin sering kita dengar, kata ignore, ya, mengabaikan. Jadi muncul kata seperti itu. Nah, di sini kita harus sama-sama yuk belajar memeriksa diri kita, apakah mungkin hari-hari ini tanpa disadari ada hal-hal yang sudah kita abaikan, ada hal-hal yang sudah tidak kita pedulikan. Sedangkan visi yang kita terima memasuki 2023, ya, adalah menyatakan kasih Tuhan, ya, untuk mencelikan mata yang buta. Itu kan satu hal yang harus kita kerjakan. Tapi kalau nggak ada satu sikap kepedulian terhadap sesama, terhadap orang yang mungkin terlihat secara nyata. Kemarin kan sudah dijelaskan contoh-contohnya, ya. Kalau ibaratnya kalau Yesus adalah pribadi yang benar-benar hadir nyata, wah, kita seolah bersikap rasanya baik-baik saja hubungan. Tapi ketika kita tidak melihat pribadi Yesus, mungkin berantakan seperti itu, porak-poranda seperti itu. Nah, ini yang harus sama-sama, ya, belajar, ya, kita belajar. Jadi bagi saya pribadi ini saya lagi diingatkan tentang sikap ketidakpedulian yang mungkin saja hari-hari ini lagi melanda orang-orang percaya. Kepedulian terhadap apa? Terhadap sesama. Ketidakpedulian terhadap pasangan hidup. Ketidakpedulian terhadap orang-orang sekitar. Ketidakpedulian terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya ketidakpedulian terhadap pribadi Tuhan itu sendiri. Orang mulai ragu dengan janji-janji yang Tuhan nyatakan. Orang mulai meninggalkan pribadi Tuhan. Ya. Makanya kan kalau kita ingat pesan Tuhan minggu lalu, ya, mengatasi musim dingin rohani. Jadi saya membayangkan, wah, ternyata penduduk di Yerusalem pun sedang mengalami hal seperti itu. Untuk jangka waktu sekian lama. Sehingga waktu Yesus masuk, yang Yesus lihat bagaimana orang-orang sudah membuat bait Allah itu sebagai sarang penyamun, dikatakan oleh Yesus seperti itu. Karena bentuk ketidakpedulian inilah yang menguasai hati dan pikiran mereka. Jadi kalau kita baca inti pesan Tuhannya ini kan artinya, kalau saya renungkan, ya, jangan sampai orang percaya itu tidak menyadari kehadiran dari Sang Mesias ini. Karena apa? Karena akibatnya kemarin sudah diingatkan, musuh, ya, akan mengambil kesempatan untuk memporandakan tempat itu. Artinya kan memporak-porandakan apa? Memporak-porandakan kehidupan orang-orang percaya. Nah, ini harus kita renungkan sama-sama, ya. Dikatakan begini, Tuhan memperingatkan kita orang percaya di masa sekarang, di mana Tuhan sebetulnya sedang hadir di tengah umatnya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun sayangnya tidak sedikit orang percaya yang tidak menyadari kehadirannya. Ya. Tidak sedikit orang percaya yang merasa gelisah, menyangka Tuhan tidak melakukan apa-apa. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Ya. Nah, kenapa orang percaya mungkin menyangka bahwa Tuhan gak melakukan apa-apa? Karena kita diingatkan kemarin, mereka tidak mengenali apa yang Tuhan sedang lakukan. Ketidaksadaran akan kehadiran Tuhan inilah yang membuat tidak sedikit orang percaya yang hidup di dalam kekosongan. Nah, jadi Bapak Gembala kemarin sudah sampaikan satu hal, ya, belajar untuk mengenal Tuhan dan memahami tujuan dari hubungan yang dijalin. Ya, di samping beberapa rekan pengkhotbah juga sudah menambahkan. Nah, pagi hari ini
apa yang saya renungkan, yang saya dapat, satu hal aja yang kita mau sama-sama belajar, ya. Belajar memiliki sikap peduli, ya. Belajar memiliki sikap peduli untuk apa? Untuk memahami perasaan dan isi hati Tuhan. Belajar memiliki sikap peduli untuk memahami perasaan dan isi hati Tuhan. Melalui apa? Keterhubungan yang makin hari semakin dalam. Kalau kita nggak menjalin satu hubungan dengan Tuhan, nggak membangun satu keterhubungan dengan Tuhan hari lepas hari, itu semakin lebih dalam lagi bagaimana kita bisa memahami perasaan, memahami isi hati Tuhan. Sebagaimana Tuhan memahami perasaan kita, sebagaimana Tuhan memahami isi hati kita. Ini harus kita sama-sama renungkan, sama-sama kita mau belajar. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-43 ayat dan 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena, ini penekanannya kan di sini, engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saya percaya Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita tidak menginginkan kehidupan kita, ya, hari lepas hari itu selalu dikelilingi oleh yang namanya musuh. Apalagi dikatakan dari segala arah, segala jurusan. Ya. Musuh yang terus menghimpit kehidupan orang-orang percaya. Musuh yang pada akhirnya mengepung. Ya. Bayangkan kalau kita tersenan hari lepas hari selalu dikepung oleh yang namanya musuh-musuh. Yang terus menghimpit kita. Terus menggerus iman percaya kita. Terus menggerus janji-janji yang mungkin selama ini kita pegang. Bayangkan kalau hari lepas hari hal itu dibiarkan, ini sangat membawa orang tersebut pada akhirnya dikatakan menjadi apa? Menjadi binasa. Dan saya percaya Bapak Ibu kita dalam pengiringan kepada Tuhan gak mau menjadi orang-orang yang pada akhirnya ujung-ujungnya binasa. Karena kita ingat satu firman Tuhan, pencuri datang untuk membunuh, ya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi apa yang Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi sebetulnya waktu Yesus datang melihat kota Yerusalem, sebenarnya Yesus itu mau memberikan sebuah hidup. Kemudian dia memberikan keselamatan, memberikan damai sejahtera. Ya. Ya, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dan ini yang terjadi ya pada saat ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kita melihat ya satu kisah yang sudah sering kita pelajari. Di mana waktu itu kan kita tahu ada 2 murid Yesus yang melakukan perjalanan menuju Emmaus ya. Dengan rasa apa? Dengan rasa kecewa. Mereka memutuskan ya, sebenarnya keputusan mereka itu adalah salah satu sikap ketidakpedulian, salah satu sikap yang bodoh. Karena apa? Kalau Bapak Ibu baca kisahnya ya, rentetan kejadiannya, ini kan sebetulnya seharusnya mereka tidak mengambil keputusan yang sangat bodoh ini, tetapi karena mereka sudah udah kadung nggak peduli lah ya, mau Yesus mati, mau Yesus bangkit, pokoknya nggak peduli. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Ya, ini yang benar-benar kita harus sama-sama cek lagi. Ya, kita lihat ya di dalam Lukas pasal yang ke-24 dari ayat yang ke-13 sampai ke-16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi apa yang kira-kira mungkin pada waktu itu dua orang ini lagi percakapkan. Mungkin peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi ada hal yang mereka lupakan. Kenapa? Mereka lebih termotivasi dengan keinginannya sendiri. Kehendaknya sendiri. Aduh, keinginan saya tuh gak terwujud. Kenapa ya? Semuanya itu berbeda dengan kerinduan hati saya. Itu dipaksakan di dalam mereka. Ya. Itu selalu terus menguasai hati dan pikiran mereka. Jadi setiap perkataan-perkataan yang Yesus sudah sampaikan, mungkin mereka berkata, oh itu. Ada yang saat mereka nggak mengerti. Tapi kemudian Yesus sampaikan lagi, ya, bahwa dia harus masuk ke Yerusalem mengalami penderitaan. Ya, sampai kemudian disalib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mereka cuma mengerti beberapa saat, tapi kemudian lupa. Yang mereka kehendaki adalah kalau kita baca selanjutnya. Jadi ketika Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, ya. Ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, nah ini yang sebetulnya menguasai pikiran mereka. Yang mereka sangat-sangat nanti-nantikan, mereka sangat harapkan itu benar-benar terjadi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini yang terus mereka hidupi. Kapannya kita menjadi sebuah kerajaan, kapannya bangsa Israel ini bisa bebas, bisa merdeka dan lain sebagainya. Itu yang terus mereka mereka terus inginkan. Itu yang terus menguasai hati mereka, pikiran mereka. Dan ketika hal itu tidak terjadi, segera yang muncul adalah kekecewaan. Segera yang muncul adalah kemudian udahlah, nggak peduli lah. Ya, yang kita harapkan nggak terjadi apa-apa kok. Ya, udah ada dalam satu kondisi putus asa. Ya. Sehingga mereka waktu Yesus ada di situ aja dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka dan mereka tidak mengenali Dia. Ini satu bentuk bagaimana kan selama keberadaan mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak menjalin sebuah hubungan. Mereka cuma lewat begitu aja, sesaat aja. Ya. Oh, waktu bersama dengan Yesus, Yesus katakan, oh iya. Tapi udahnya, ya 2-3 hari kemudian lupa. Ya. Ya mungkin ini juga kebanyakan sama dengan kita. Kalau kita mungkin mendengar pesan-pesan Tuhan dari minggu ke minggu. Aduh, pesan Tuhan 3 minggu lalu apa ya? Kita juga cepat lupa, Bapak Ibu. Ya. Aduh, pesan Tuhan 2 minggu lalu apa ya? Wah, buka lagi. Ya, catatan. Nah, itu yang kebiasaan mungkin tanpa disadari selalu dijalani oleh orang-orang percaya. Ya. Dan apa yang sebetulnya mereka sudah ketahui. Kalau Bapak Ibu terus baca, nanti silakan baca di rumah ya. Itu kan bagaimana peristiwa tentang perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan, melihat Yesus sudah nggak ada di kuburan, bangkit. Dan kemudian murid-murid melihat juga. Tapi mereka tetap nggak percaya dengan hal tersebut. Seharusnya kan kalau mereka benar-benar punya satu sikap peduli, mereka harusnya ingat, waktu yang lalu Yesus mengatakan ini loh, Yesus akan bangkit di hari ketiga, ayo kita kembali, kita nggak boleh pergi ke Emmaus. Tapi justru mereka terus melakukan perjalanan. Artinya, masa bodoh lah, ya mau bangkit, mau enggak. Mungkin seperti itu yang diputuskan oleh mereka. Ya. Sampai akhirnya Yesus datang, Yesus mengingatkan kembali, Yesus menceritakan kembali. Baru kemudian lewat percakapan yang demikian, mereka baru merasakan sesuatu. Ternyata waktu Yesus mampir, bercerita kembali, mengingatkan kembali. Itu adalah salah satu bentuk kepedulian Yesus. Dibandingkan dengan yang namanya manusia yang begitu mudah untuk tidak peduli.
Ya, dengan apa yang sesungguhnya ya sedang Yesus lakukan. Pengorbanan di atas kayu salib itu sesuatu yang sedang Yesus lakukan. Untuk apa? Untuk seluruh umat manusia. Tapi murid-murid ini sayangnya tidak memahami. Ya, sayangnya tidak memahami. Ya. Makanya Yesus katakan, hai kamu orang bodoh. Ya. Artinya kan sikap bodoh inilah, ya salah satu bentuk ignorance inilah, ya yang sebetulnya harus kita waspadai, jangan sampai ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Betapa lamanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan waktu Yesus sudah menyampaikan itu, ini sepertinya masih ada murid-murid yang ibaratnya apa ya, memaksa gitu, memaksa untuk terjadinya sebuah pemulihan. Makanya kan kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-6, itu kan dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya masih banyak hal yang tidak dipahami oleh murid-murid ini. Artinya masih ada satu bentuk ketidakpedulian. Waktu Yesus udah bangkit, mereka mungkin mulai dicelikan matanya, mereka mulai oh itu Yesus, yuk kita kembali ke Yerusalem. Tapi setelah itu lupa lagi. Mereka tetap masih punya keinginan hati memaksakan kehendak mereka. Aduh Tuhan, kapan ya? Makanya dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu yang terus dihidupi oleh mereka. Itu yang terus diimani oleh mereka. Ya nggak salah memang. Tetapi kan Tuhan tahu ada waktunya. Ada waktunya untuk Tuhan melakukan hal tersebut. Ya. Tetapi waktunya kan bukan seperti waktu yang mungkin dikehendaki oleh manusia. Ya. Nah ini juga yang akhirnya kan sebetulnya lewat kisah ini kita merenungkan, ya. Mungkin lewat perkataan-perkataan Yesus, ya, yang kita terima pesan demi pesan dari minggu ke minggu. Ini kan seharusnya juga menjadi pengingat buat kita, ya. Pengingat buat kita, apakah ketika Yesus menyampaikan pesannya dari minggu ke minggu, ketika Bapak Gembala datang kepada Tuhan, berdoa minta tuntunan Tuhan, kita umatnya, kita gerejanya cuma mendengar, oh beberapa hari, udah minggu-minggu kemudian kita lupa. Ya. Nah ini yang nggak boleh kita lakukan. Tapi mari kita terus belajar tuh terus merenungkan. Ya. Jadi inilah yang harus kita sama-sama ya belajar. Kita perlu mengambil sebuah sikap. Ya. Artinya waktu kita tahu, wah Yesus aja begitu peduli ya dengan kehidupanku. Artinya kita mulai sadar, iya ya berarti saya harus mengambil sebuah keputusan, saya harus mengambil sebuah sikap. Sikap apa? Ya sikap untuk berusaha memahami perasaan isi hati Tuhan. Ini kan sebenarnya poin ini kan yang rasanya udah sering kita terima. Ya. Ketika kita terima poin yang Bapak Gembala sampaikannya untuk kita mau mengenal Tuhan. Ya. Itu kan sesuatu juga yang seharusnya sudah kita lakukan. Nah sampai sejauh mana kita waktu mengenal pribadi Tuhan, kita benar-benar menjadi orang-orang yang sangat-sangat memahami perasaan dan isi hati Tuhan. Ya. Ini yang harus kita kejar ya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi yang harus kita terus lakukan adalah kita harus punya satu sikap, ya. Jadi melakukan hal tersebut ya semakin hari itu jadi semakin lebih baik. Kalau hari ini kita sudah melakukannya, besok kita lakukan, wah saya harus lakukan lebih baik lagi, ya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Saya harus lakukan lebih baik lagi. Lusa, oh saya harus lebih baik lagi. Nanti sampai ke minggu depan harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu yang harus terus kita pupuk, kita tanam di dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi sebuah gaya hidup. Ya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang benar-benar memahami perasaan dan isi hati Tuhan.
Contohnya Yusuf, ketika dirayu oleh istri Potifar, hari lepas hari terus dirayu, diajak tidur. Sampai Yusuf akhirnya dia bilang, ya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Itu perkataan itu adalah sebuah bentuk bagaimana seorang Yusuf, dia bisa memahami perasaan dan isi hati Tuhan. Makanya dia katakan, bagaimanakah mungkin aku bisa melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini kan satu bukti bahwa Yusuf di dalam hari-harinya, kehidupannya, meskipun jauh dari keluarganya, dibuang, diasingkan, gak punya sanak saudara, gak punya orang-orang yang dia kenali, tapi dia adalah orang yang tetap mau terus membangun sebuah keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Sampai dia benar-benar bisa memahami, aduh kalau saya melakukan hal ini, betapa saya itu udah berdosa terhadap Allah. Betapa saya mungkin sudah menyakiti hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Ini yang sama-sama kita mau belajar ya. Jadi dimana kan orang-orang di sana kan gak melihat kehadiran Tuhannya Yusuf. Tapi orang-orang bisa merasakan kehadiran Tuhan itu lewat apa? Lewat kehidupan pribadi dari Yusuf. Nah ini juga yang harus kita bawa ketika kita masuk di tahun 2023 ini. Ya. Ini harus kita bawa, sikap ini yang harus kita belajar. Mungkin kalau kita berpikir gimana caranya? Mungkin selama ini kita menyadari, oh iya saya gak peduli. Wah berarti kan kita harus mulai berubah. Saya harus mulai peduli. Sebenarnya kemampuan untuk kita peduli kepada seseorang, itu sebenarnya sudah ada di dalam diri setiap kita. Kemampuan berempati, memiliki kasih sayang, ya, punya rasa untuk menghormati seseorang, itu sebenarnya sudah ada. Sudah diberikan oleh Tuhan yang menciptakan. Cuma sayangnya mungkin karena ada beberapa hal, akhirnya membuat orang tersebut tidak melakukannya. Ya. Ada mungkin godaan-godaan yang membuat orang itu terus berpikir untuk mementingkan tentang kehidupan dirinya sendiri dibanding kehidupan orang-orang sekitar. Ada hal yang terus menarik dirinya, sehingga tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Apa yang harusnya mungkin kita bisa merasakan, apa yang lagi dibutuhkan orang tersebut. Tapi karena bentuk ketidakpedulian, karena ada masalah-masalah, hal-hal atau kejadian, peristiwa yang membuat kita tidak melakukan hal tersebut, ya akhirnya kita tidak berdampak. Ya. Dalam kita menjalani hidup itu benar-benar menjadi sebuah kekosongan. Ya. Padahal orang-orang di sekitar itu sangat membutuhkan. Nah ini yang kita harus belajar yuk, kita mempedulikan. Lewat apa? Ketika kita belajar mulai mempedulikan apa yang menjadi isi hati dan perasaan Tuhan. Artinya kan itu mulai kita tunjukkan lewat apa? Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Orang-orang yang kelihatan nyata. Ya kan kemarin kan kalau kita diingatkan contoh-contoh di dalam keluarga, ya mungkin suami, istri, anak-anak, ya sibuk dengan dirinya masing-masing. Artinya kan itu bentuk kita udah gak peduli. Tetapi kita mulai sadar, oh iya saya gak boleh bersikap seperti ini. Saya harus mulai mempedulikan mereka. Mulailah dibangun, ya. Mulailah ambil satu sikap. Saya harus belajar untuk memahami, ya, memahami kembali isi hati dari pasangan saya, isi hati dari anak-anak, isi hati dari keluarga besar mungkin, isi hati dari orang-orang sekitar, ya, orang-orang yang percaya. Itu yang harus terus kita pupuk ya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adakah bentuk kepedulian kita? Ya. Kepedulian kita kan bukan hanya ketika sama memberikan ketika gereja memberikan sembako seperti itu. Tetapi bagaimana hari lepas hari ya kita terus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Ya, yang jelas dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita belajar untuk menghidupinya, berarti kan kita sedang belajar untuk semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu benar-benar membuat Tuhan itu ibaratnya apa ya? Tuhan menangis. Tuhan itu menangis karena terharu melihat anaknya. Wow, anak ini dia berusaha untuk memperbaiki hidupnya.
Wow, anak ini dia berusaha untuk terus mengenali aku. Aku begitu terharu, aku begitu ingin menuangkan kasih sayangku. Itu yang membuat, yang harusnya kita lakukan supaya membuat Tuhan itu menangis karena kita belajar untuk taat sama Tuhan. Ya, karenanya mari Bapak Ibu, inilah yang bisa saya bagikan, bila kiranya boleh terus memperlengkapi Bapak Ibu di dalam terus menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.